iya. Dan saya nggak pernah memikirkan soal ini rutenya lebih sulit, ya wes lah nggak apa-apa gitu. Terus strateginya apa? Nggak ada. Malah kemarin sudah sempat mikir mau bawa hammock, gantung di pohon langsung tidur. Nggak nyampe dong. Nggak nyampe. Teman-teman, episode ketiga bahas tentang Jawa. Kita sudah ketemu dengan juara PER Bapak Anak yang sangat viral, Yusuf Gibar dengan Wak Ribut. Kemudian sudah bicara dengan Aba Asril, dan saya cerita tentang ngejar podium PER. Nah, hari ini sebenarnya mungkin yang paling relevan mungkin untuk banyak orang, dan termasuk yang saya juga sangat penasaran, karena kita mengundang hari ini dua orang yang bakal punya sudut pandang sangat berbeda gitu. Yang sudut pandangnya kalau kita ngelihat peserta bentang Jawa itu ada 181, yang ngambil start 174 ya, segituan. Mohon izin ini teman-teman yang mewakili suara barisan belakang. Minoritas ya. Masa minoritas? Oh, mayoritas itu. Oh, Mayoritas itu. Dan Mbak Septi ini viral banget karena baru mencapai Hotel Belambangan Banyuwangi itu Senin dini hari. Betul, jam 3. Jam 3 pagi teman-teman, Senin dini hari jam 3 pagi. Dan yang nonton live-nya Mbak Septi finish itu ratusan ribu view-nya di IG Bentang Jawa. Dan itu bilang, ini hebat ini pasti. karena sebelum itu yang paling tinggi kayaknya saya. Tapi, dan ceritanya dan omongannya Mbak Septi di sana viral. Kalau teman-teman belum lihat, bisa lihat di IG-nya Bentang Jawa. Itu postingan terakhir sekarang masih. Dan bisa bayangkan betapa Mbak Septi ini benar-benar dituntaskan walaupun pada dasarnya 2 hari setelah COT kan kayak gitu. Ya, over COT. Dan ini bukan kali pertama ikut Bentang Jawa, udah 3 kali ikut Bentang Jawa. Bahkan pernah jadi juara 3 Women Solo gitu. Jadi Mbak Septi akan punya cerita yang sangat lengkap lah, sudut pandang berbagai hal. Nah, sebelahnya lagi ini Pak Guru dari Malang, Mbak Septi dari Madiun ya? Iya, Madiun. Pak Hunggul Hugo atau Adventures of Hugo's Adventure. Pak Guru Hugo ini kita waktu itu ketemu di Carita, waktu start, wih, sepedanya lengkap, sudah ada cangkir besi, ada segala macam. Wah, ini mau minggat ya Pak, bilang kayak gitu ya. Waktu itu kan saya goda kayak gitu. Dan beliau ini mewakili yang true DNF ya. Dalam artian sudah Miss JP, kemudian dilanjutkan sampai titik DNF dan kemudian tidak menyelesaikan dan out of race ya. Tapi ini mewakili dua sudut pandang nanti, karena saya suka karena dua-duanya nggak ada malunya untuk cerita, dan itu buat kami sangat penting, karena apalagi Mbak Septi omongannya viral banget itu bahwa lebih baik apa? Nggak apa-apa cepet, nggak apa-apa nggak cepet, lambat, nggak kencang, yang penting jujur. Nah, itu yang utama. Omri. Jadi itu bukan Omre loh, saya bilang itu bukan untuk Omre, untuk diri saya sendiri. Untuk Omre. Oh. Aduh, jadi nggak enak loh. Enggak. Kita semua juga kenal kan sebenarnya. Iya. Jadi kita nanti akan ngulik lah dari mereka ini. Nah, Mbak Septi sendiri, Pak Guru, saya izin Mbak Septi dulu ya? Yes, women first. Yes, ladies first. Ladies first ya. Dan Mbak Septi ini sudah 3 kali ikut. Yang pertama kali tahun 2022. BC kedua itu. BC kedua, lalu 2023. Ya. Kemudian 2025. Nah, yang waktu 2022 itu sampean terkenal gara-gara DCP 1 Miss. Iya. Missnya nggak jauh itu kalau nggak salah. 30 menit. 30 menit. Sama kayak Omri. Kemudian tapi finish di Banyuwanginya sebelum COT. Enggak, telat 5 menit juga kok. 5 menit 17.35. Itu toilet, Mbak. Itu toilet, Mbak. Sudah ngejar sebenarnya. Sudah ngejar. Jadi hanya miss 5 menit. 5 menit. Tapi di CP2 itu lebih cepat sebenarnya. Oh. Ya, telat karena kejebak badai di Ranupane. Oh, waktu terakhir. Ya, peserta masuk nggak boleh lanjut karena hujan deras, kondisi tidak baik, akhirnya harus tidur. Telat di situ. Oh, jadi dan itu hanya miss 5 menit di COT. Iya. Nah, kemudian tahun 2023
nomor 3. Nomor 3. Oh, langsung prestasinya langsung. Ganti sepeda itu. Ganti road bike. Nanti kita ngomongin awalnya dulu bagaimana mulai sepedaan karena ceritanya lucu juga. Jadi habis itu nomor 3 waktu itu hanya kalah dari Mbak Anita Ya, View. Mbak Anita View, nomor 1, nomor 2-nya Rina dari Malaysia. Rina dari Malaysia. Wah, luar biasa. Nah, 2025 ini bisa dirangkum singkat. Ya, telatnya panjang. Telatnya Tapi panjang. nggak apa-apa, perjalanannya tetap seru sih. Karena saya nggak ngejar juara sebenarnya Om. Saya tuh suka rutenya gitu loh. Saya tuh sepedaan pengen mencoba rute. Jadi kenapa saya harus lanjut? Karena saya belum sampai di Jemplang. Saya pengen menikmati vibes-nya Jemplang dulu. Terus habis itu nggak bisa finish nih, nggak bisa DNF ini karena masih ada rute Gumitir yang baru. Saya penasaran. Saya tuh suka dengan rute-rute yang Pak Hugo, kalau Anda mau nanya nanti silakan nyempal juga nggak apa-apa karena kita semua pasti akan ada banyak pertanyaan ini. Iya. Nggak apa-apa kalau mau motong nanya juga nggak Iya, apa-apa. iya. Nah, oke, sebelum kita ngomong rute itu Mbak Septi. Ya Tuhan, bentar. Bentar, sebelum kita ngelanjut itu kita rangkum dulu ceritanya Pak Hugo. Pak Guru ini bagaimana ceritanya? Anda sampai mana dan bagaimananya? Coba merangkum sedikit sebelum nanti kita explore lebih jauh. Sebenarnya sebelum CP1 saya sama Mbak Septi udah head to head sih. Ketemu Ya, kejar-kejaran lah. Ya, terakhir di pom bensin itu Iya. ya. Ketemu lagi. Terus setelah naik sampai Cikoto itu yang saya terjebak badai. Ya, hujan badai waktu itu. Hujan betul. badai. Terus jari saya udah keriput. Wah, ini tandanya Mohibu udah terasa panas jarinya. Oh. Akhirnya saya putuskan nggak lanjut. Hujannya juga memang nggak berhenti. Ya. Akhirnya baru berhenti di sana cari penginapan. Oh, jadi dari situ sudah pasti wah ini berat besok kayak. Wah, udah nggak nutut. Saya tunggu udah nggak nutut. Akhirnya saya di situ mikirin, wes ini tak lanjutin sebisa aku aja wis. Kan udah CP1 nggak lolos kok. Nanti kan ada tahun-tahun lain kalau mau remedi kan. Ya. Saya anggap ini kan BJN saya sekolah kan. Ya. Wah, sekolah nggak lulus, ujian nggak lulus ya nanti ngulang aja. Ngulang aja. Saya mikirnya gitu. Jadi buat informasi buat teman-teman yang nggak paham, hari pertama itu memang hujan badai di Cikoto. Iya. Itu yang lolos hanya mungkin 5 depan mungkin. Iya. Yang 5 depan itu nggak kena, setelah itu kena semua, termasuk saya pun kena. Cuman saya kenanya ketika sudah mau turun, jadi sebenarnya sudah enak sebenarnya. Tinggal nyelesaikan ke Pelabuhan Ratu. Tapi yang di belakang-belakang saya paham itu hujannya Full, pasti dapat semua. full hujan penuh dari awal nanjak sampai selesai itu. Dan itu hujan petir ya, dar. Dan itu jalan itu waktu itu saya ingat Mas Doni Malang juga. Dia tuh di grup BC ngomong jalannya kayak kopi susu Mas, kayak kopi susu. Jadi jalannya itu sampai nggak kelihatan kayak gitu. Nah, memang situasinya waktu itu seperti itu. Jadi Pak Guru, saya nyebut Pak Guru aja ya kawan. Pak Guru waktu itu terhalang di situ. Nah, kita sekarang izin ke Mbak Septi dulu ya. Jadi teman-teman ya, Bentang Jawa itu sangat, kalau kita ngomong 170-an yang start, setiap orang ini experience-nya akan beda-beda. Siapa lewat di sini bagaimana, saya dengan 2 ranking di belakang saya itu bisa beda pengalamannya. Jadi Anda akan nanya ke siapa, itu jawabannya bisa beda dengan yang lain. Dan itu di level netizen mungkin nggak akan bisa memahami kompleksitas. Jadi seolah-olah dipukul rata, ini kayak gini, ini kenapa nggak bisa? Itu nggak bisa kayak gitu juga. Jadi benar-benar kalau Anda belum pernah ultra, belum pernah, apalagi belum pernah 1500 Bentang Jawa, ya mungkin jempolnya agak diajak mikir dulu gitu sebelum komen-komen. Nah, karena tidak semua peserta, maksudnya peserta yang kuat pun bisa kena faktor X. Bisa kena faktor X. Jadi itu yang gampang aja kita bilang, pasti bisa lah 1500 kalau mau. Ya silahkan coba, kayak gitu aja. Tapi jangan pernah meremehkan event apapun. Respect terhadap semua rute, respect terhadap semua penyelenggara. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini kita akan ngulik cerita. Ya, kenapa yang belakang ini menarik menurut saya ya. Saya kan sejak hari pertama itu kira-kira di peringkat 25 sampai 50. Kenapa saya bilang saya ini di peringkat 25-50? Karena ini salip-salipan terus. Sama seperti tadi ceritanya Pak Hugo sama Mbak Septi, salip-salipan terus. Kenapa? Karena iramanya beda semua. Saya pit stop, ini lewat. Ini berhenti, saya lewat. Jadi kalau dibilang rankingnya tuh bisa lompat-lompat agak jauh. Itu yang di tengah. Yang di belakang, itu menurut saya lebih banyak kesepiannya. Banyak. Sunyi, Om. Sunyi, karena salip-salipannya nggak banyak. Apalagi kayak 10 belakang itu. Saya bisa membayangkan,
sudah ada mobil COT di situ. Iya, was-was. Was-was. Wah, dikejar-kejar COT. COT. Jadi ini pasti semedinya pembicaraan dengan diri sendirinya pasti jauh lebih banyak. Nah ini apalagi yang sudah pengalaman 3 kali BC ini. Nah Mbak Septi tadi cerita Mbak Septi ini sebenarnya benar-benar baru mulai goes ya pandemi ya. Iya 2020. Jadi baru kenal road bike. 2021 beli road bike. Waktu itu yang dipakai BC pertama kali. Sebenarnya waktu daftar BC di 2022 yang saya daftarkan ya road bike saya S2 itu. Polygon 100 S2 ya. Pakai Claris dengan kestandarannya pokoknya. Iya. Terus diketawain kenal sama teman-teman Surabaya kan. Waduh. Kamu mau ikut BC kok pakai itu? Loh, lah kenapa kan pakai sepeda? Tapi saya bingungnya gini, emang kenapa sepeda ini gitu kan? Ternyata memang baru sadar. Oh, spek ini, sepeda ini tuh penting. Saya nggak ngerti ya, cuman syaratnya ikut event ultra ini, kamu daftar, kamu punya sepeda, udah. Iya. Ya saya mikir gitu aja, akhirnya ganti. Jadi asli ini bener-bener pokoknya goes. Iya lah. Ini aliran yang pokoknya goes, nggak peduli. Yang penting sepedanya ada remnya gitu. Nggak ada remnya jelungup. Tahun berikutnya ganti sepeda baru dapat prestasi ya. Iya, itu dapat sponsor akhirnya dijamin. Nah yang tahun ini nih bisa ceritakan kenapa kok apakah persiapannya dengan tahun-tahun sebelumnya nggak sama atau gimana? Terus tadi cerita juga rutenya ternyata beda. Saya kan nggak tahu. Saya kan baru ikut tahun ini. Ternyata Mbak Septi nggak ikut tahun lalu. Tahunnya 2023. Dan rutenya tuh berbeda di hari pertama. Beda jauh. Jadi bisa diceritakan buat ngasih gambaran. Di 2023 itu gampang. Menurut saya gampang. Ya. Itu lebih gampang daripada 2022. Entah kenapa 2022 pertama karena sepeda pakai gravel. Ya. Saya nggak cocok pakai gravel itu. Yang 2022 yang pertama kali ikut tentang Jawa. Terus 2023 ganti road bike, pertama lebih agresif, lebih nyaman, lebih cocok lah ban 28. Terus rutenya ternyata lebih mudah menurut saya yang saya rasakan. Ini yang tanjakan hari pertama. Pakai Sawarna itu. Sawarna ya. Itu nggak panjang. Ya nanjak Sawarna habis itu sudah selesai. Yang Cikoto ini kan panjang gitu kan. Berkilometer-kilometer itu ya. Itu dari 165 sampai 200 berapa gitu ya. Dan saya nggak pernah memikirkan soal ini rutenya lebih sulit. Ya wes lah nggak apa-apa gitu. Terus strateginya apa? Nggak ada. Ya pokoknya digowes. Strategi nggak ada, pokoknya digowes. Udah terus ya udah tak jalani aja. Kalau latihan memang saya nggak pernah latihan Om. Saya ini kan full day bekerja ya kan. Sepedaan itu kayak tak pakai untuk ini bukan race menurut saya. Jadi, wah kerjaanku selesai. Oke, saatnya kita holiday. Apa? Ya ikut Benang Jawa, sepedaan. Jadi ini holiday-nya? Iya. Maksudnya ini saatnya aku bisa meninggalkan laptop, nggak bekerja. Jadi saya pengennya total itu loh sepedaan. Handphone tuh saya matiin. Jadi notif 1000 berapa itu dari karyawan saya udah bilang sama anak-anak. Ini seminggu aku nggak baca WA-mu loh ya. Ya apa Bu? Tapi saya tetap WA ya. Boleh silakan tapi nggak saya baca. Karena dikasih tahu dari awal. Iya, karena saya pengen menikmati Benang Jawa gitu loh. Jadi saya matiin. Kalau misalkan ternyata masuk under COT, alhamdulillah. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Saya juga bukan latihan gitu, enggak rutin gitu loh. Pokoknya saya pengen nuntasin. Betul. Nah, tak sadarinya kira-kira nggak akan masuk COT CP1 itu kapan? Waktu masuk di mana habis gravelan siang-siang itu lupa aku. Sisa berapa 7 jam itu masih optimis. 7 jam sebelum jam 22.30 ya. Hari pertama? Hari kedua. Hari kedua. Hari pertama masih optimis. Hari pertama masih optimis. Optimis. Karena saya nggak membaca map. Kalau saya dari awal tahu hari keduanya ternyata masih begini. Mungkin hari pertama saya nggak santai-santai. Ya gitu loh. Salahnya saya itu. Hari pertama tuh sempat ketemu di Indomaret sama namanya Mas Catur. Mbak, kita ini mesti ngejar waktu loh Mbak. Ngejar waktu apa? Ini COT kejar terus nih, yang itu robot itu loh. Robot ya. Aman Mas,
kita tuh aman. Ternyata nggak aman. Jadi teman-teman ya, conversation yang di depan, conversation yang di tengah, sama yang di belakangnya, ini pasti beda banget. Yang ini bagaimana caranya? Ini yang dikejar, ini yang dikejar. Yang di tengah itu pokoknya kita istirahat di mana, Ison. Yang di belakang itu ada yang bilang kita harus kejar, ada yang bilang tenaga. Padahal saya jawab ini, Mbak Septi salah perhitungan nggak? Jawabannya apa? Nggak hitung. Waktu itu sempat tanya. Iya, saya tanya. Itu diketawain sama Soalnya kalau ini Suyana. bilang sudah saya hitung kan, Anda tenang juga mungkin ya. Yang ditanya nggak ngitung, buyar langsung. Iya, saya nggak pernah ngitung. Terus dia, ya udah Mbak aku duluan ya, iya silakan. Jiwa kompetisi saya itu rendah. Jadi bahkan sampai Mbak Nonki itu WA Mbak Septi, saya pengen bareng Mbak Septi. Iba saya itu. Terus saya baru sadar, loh iki race loh iki. Piye sih aku ya? Ya, jadi, tapi saya setengah waktu berhenti tuh berharap Mbak Nonki itu segera mepet ke saya. Supaya ke push. Iya, supaya karena saya tuh kasihan melihat dia tuh kasihan. Padahal kita tuh balapan ya. Tapi ketika ngelihat race map kok semakin jauh sih Mbak Nonki, saya sedih. Iki digoes pokok sih, orang maju-maju gitu ya. Sebel saya. Ternyata dia nginep hotel. Mbak, kamu gimana masuk bisa maju, jangan nginep hotel. Nggak bisa, saya harus tidur hotel. Ya, malah saya yang marah. Harusnya kan kita berkompetisi kan ya. Saya tuh nggak bisa punya jiwa kompetisi kayak gitu loh. Susah itu. Jadi ya gimana mau masuk under COT. Nah, yang 7 jam sebelum COT kan COT-nya hari Selasa, hari Senin jam 10 malam. Ya. 7 jam sebelumnya tuh yang nyadar. Sadar itu kayaknya masih panjang ini perjalanan. Itu kayaknya masih kilometer 400-an gitu. Iya. Terus saya coba ngejar sisa 30 kilo. Pokoknya saya inget 30 kilo terakhir. Itu amin, saya Mbak. pikir cukup. Ternyata masih ada 3 segmen. Ada ada yang satu yang panjang Panjang. yang 20%-an itu. Jalan Ya. gini. Lihat jalan itu saya langsung mutusin ini nggak nyampe. Ya udah saya belok ke rumah orang. Pak, boleh numpang tidur sebentar. Karena saya kondisi ngantuk misalkan tuh. Itu jam berapa sudah? Jam 21.30. Oh, ya kurang setengah jam ya. Iya. Kurang setengah jam, sisa itu nggak sampai 30 kilo itu udah. Lupa saya berapa. Ya udah deket itu sebenarnya. Ya. Tapi nanjak. Iya, nanjak memang. Dengan kondisi saya tidak bisa gowes nanjak ya kan, Iya, dorong. iya. Sudah saya hitung nggak mungkin nyampe ini. Itu 16 kilo atau 17 kilo kalau Saya nggak salah. mendingan tidur. Akhirnya ya udah saya tinggal tidur sejam malah di rumah orang. Jadi sudah itu. Ya sudah. Ya udah. Nggak apa-apa sih daripada tak paksa itu loh. Ya. Jadi memang enjoy banget dengan perjalanan. Kecuali ini mungkin Ya. tak upayakan. Kalau mau ini ada waktu kira-kira aku Iya. kejar. Ini enggak ya sudah. Ya, Daripada aku hancur kayak gitu. Iya, karena udah ngantuk banget. Itu saya doping macam-macam. Kopi, berapa kilo, ngopi lagi, ngopi nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya nyampe CP1-nya jam berapa waktu itu? 00.30. 30. Dini hari. Iya. Waktu masuk CP itu ada orang. Tidur semua. Tidur semua. Om Heru sudah siap-siap. Oh, Febrianta Heru. Iya. Ya. Loh, Om mau kemana? Lanjut. Alah, aku mau tidur, kamu lanjut. Aku- Dia pairingnya sama Ingrid gitu ya. Iya, dia sudah ngasih wejangan. Iya. Septi ini rutenya sulit loh, Septi. Ini begini-begini, saya dengerin. Oh iya Om. Gimana, kamu mau apa? Mau tidur. Ini Om Heru mau lanjut. Iya, Sep. Kalau ini nggak kejar, ini bisa gini-gini. Normal lah. Iya. Normal orang balapan. Dan Om Heru kan ada kompetitifnya ya. Betul, dan dia pinter ngitung semuanya. Iya. Dihitung, saya belajar banyak dari dia. Oh iya, harus dihitung ya Om ya. Nah kamu gimana? Enggak Om, saya tidur aja. Saya nggak ngitung-ngitung udah kan. Nah, dia lanjut itu, saya tidur. tidur di lobi itu. Iya, di lo- sofa itu. Di sofa panjang itu. Sebelum tidur bikin pop mie itu, sisa satu. Satu. Bikin pop mie, udah langsung tidur. Dan waktu itu sudah nggak mikir ya, aku nggak peduli, aku NC segala macam udah nggak peduli ya. Nggak peduli, NC nggak apa-apa kok. NC, Iya lah. ya sudah terusin Iya. aja ya. Jadi Karena kalau mau DNF di situ pulangnya naik apa? Ongkos iya, lagi. tetap harus digowes. Yang penting Nah, itu digowes. masalah Anda nanti Nah, ya. Iya. Oh, rumah kita Jawa Timur. Iya. Sama. Kecuali di Pacitan gitu ya. Tapi pun kalau sampai di Pacitan aku tetap lanjut kok. Karena nanggung. Banyuwangi ya masih Jawa Timur. Nanggung. Iya, nanggung. Jadi setelah itu apa? Yang dicari atau yang dialami atau apa? Ya udah terus saja atau Terus berusaha di CP2 jangan sampai over. Oh, masih ngejar CP2-nya? Tetap ngejar. Tetap diupayakan yang terbaik, tapi ternyata over ya. Yang udah. sampai CP2 Anda berapa miss
belum miss hari kan? Besoknya. Oh, sudah miss hari ternyata. Iya. Wong jam 23.59 nih baru nyampe Trenggalek turunan. Wih, lo enggak kan sesudahnya Trenggalek turunan? Pokoknya COT jam 23.59. Itu saya baru nyampe Trenggalek kota. Enggak. Trenggalek kan setelah CP. Enggak, no Om. Sebelum CP. Ya, sebelum Blitar, Om. Iya. Halusinasi nih. Iya. Gimana? Udah kelamaan, teman-teman. Iya. Oh, baru sampai Trenggalek. Oh iya, masih ada Tulungagung, masih ada Blitar ya. Jadi nyampenya besoknya. Iya, siang jam 1-2-an lah. Kan tidur di mana waktu itu? Warung Masto. Di Trenggalek. Kanan jalan itu ada warung cat ijo 24 jam. Di Trenggalek. Iya. Itu nanjak Trenggalek itu nggak berat loh ternyata. Ya elah. Dibantu mbah-mbah saya. Nggak, saya ngerasa gini. Biasanya kalau saya latihan Trenggalek kan dekat Madiun, saya sering ke situ. Itu kan agak berat. Di situ kok saya tuh ngerasa putaran kaki saya tuh gini, gitu. Saya mikir, kok nggak berat ya? Apa karena sudah kena tanjakan-tanjakan, atau karena wah dibantu bayar. Pikir kok soalnya cedek ya, dekat ya. Iya. Karena sepi itu tengah malam kan. Dan tanjakan Bendungan Tugu itu kan ya. Bendungan Tugu itu sebenarnya kan nggak terjal sebenarnya. Paling itu 5%, 6% kayak gitu. Pangkal Om, yang Tugu itu udah turunan. Oh, sebelumnya ya menuju Tugu. Betul. Ya, tanjakan Tugu. puncak itu kan di Pangkal itu baru turun. Tugu itu kalau dari Trenggalek. Iya. Kalau dari Ponorogo, iya. Itu sebenarnya nggak curam, cuman agak panjang gitu aja. Oh, itu malah merasa enteng di situ. Enteng. Saya nggak ngerti karena itu malam. Soalnya Anda warga lokal di situ, Mbak. Iya, dibantu para leluhur. Jadi begitu CP2 miss ya sudah teruskan aja tetap terus. Ya. Tapi kok jauh banget, Mbak. Begitu sampai Banyuwanginya kok tiba-tiba 2 hari kemudian. Nginep dulu saya di Lumajang. Dinikmati betul ini ya. Di Lumajang tidur masuk hotel, terus ya ternyata enak ya tidur di kasur. Udah mau start itu ketemu bule, bapak sama anak diajak ngobrol. Saya mikir gini, mau tak potong tapi kapan lagi ngobrol sama orang, dan saya ngelihat ya ini orang yang punya wawasan gitu loh. Saya senang ngobrol dengan orang yang pinter. Ngobrol sama anaknya si bule itu kenalan. Ya udah startnya gampang lah, saya gowesnya tak tunda lagi, ngobrol sejam lagi, ngobrol sama dia, cerita pengalaman dia gitu. Karena bertanggung jawab tahun depan bisa diikuti lagi. Ketemu orang belum tentu. Iya, ketemu namanya Pak Marto. Pak Marto ini orang Suriname. Dia ke Indonesia pengen belajar bahasa Indonesia. Karena aslinya Jawa Tengah tapi nggak bisa bahasa Jawa. Terus nikah sama Belanda, punya anak bule, diajak liburan lah gitu. Ngobrol tentang pandangan hidup. Suka kok ketemu sama mereka berdua itu kan. Kan apa saya bilang, anak ultra itu lucu-lucu. Anak ultra itu lucu-lucu. Jadi Banyuwangi gimana saya? Bentar lagi. Ngobrol dulu. Ini penting ini. SNC ya nikmati. Iya. Ya, dia nikmati. Yang penting kan tetap sesuai aturan, tetap ya. Wah, ini ya kadang-kadang teman-teman ya, kan kita dapat pengalaman yang kita nggak tahu kita akan ketemu siapa, kita nggak tahu akan merasakan apa. Itu yang sulit menjelaskan kalau Anda tidak ikut, dan kadang-kadang Anda ngikuti dot itu aja ya belum tentu tahu apa yang kita rasakan kan. Betul, situasi seperti apa yang nggak ngerti. Dot itu kan hanya dot, tapi kan anginnya suasananya segala macam kan kita nggak tahu kayak gitu. Terus dikejar anjingnya. Wah ini lain lagi nanti. Jadi begitu sampai finish perasaannya apa? Oh kok selesai ya? Iya, cepet banget ya. Cepet banget gimana? Tambah 2 hari mah cepet banget. Kau udah selesai. Tambah 2 hari masih kurang. Ya seneng sih Om, cuman apa ya? Saya tuh masih seneng di atas sepeda gitu loh. Momennya bagus. Iya, saya tuh suka naik sepeda sebenarnya. Jadi terserah itu mau berapa hari, selama saya di atas sepeda tuh ngerasa seneng gitu loh. Jadi sampai di Banyuwangi tuh kayak selesai, ya wes lah gitu loh. Dan rencana balik tuh mau tak goweskan ke utara. Lewat utara, ibuku udah WA. Saya kue rapopo toh. Aku ya nanya, Mbak, nggak apa-apa tuh sampai ya wes lah, ya udah ditunggu karyawan juga, tunggu kerjaan, akhirnya naik bis. Sebenarnya pengen tak gowes lagi, nikmati Baluran, kan masih ada rute-rute yang macet Mbak sekarang. Oh iya. Karena kita lewat situ tuh cuman pada saat sepedaan loh. Aku tuh nggak pernah pergi tanpa sepeda ke tempat-tempat yang kayak kemarin tuh. Aku ya ini teman-teman ya, aku juga
kalau aku nggak ikut Bentang Jawa, aku nggak pernah ke Carita. Iya kan, nggak pernah ke Pamengpe. Ke Pamengpe ya. Yang nggak ngerti Sancang. Walaupun aku nginep di pantai di Pamengpe, tapi aku nggak tahu pantainya gimana karena aku nyampe jam 9 malam dan cabut jam 4 pagi. Iya, Jadi belum kelihatan lautnya. Tapi aku tahu ini laut ini laut ini karena bunyinya kan kedengaran. Iya. Cuman nggak kelihatan. Tapi ya kalau nggak ikut Bentang Jawa ya kita nggak tahu itu. Nah, buat Mbak Septi, buat teman-teman yang tahun depan pengen ikut, yang kira-kira levelnya seperti Anda, itu apa pesannya segala macam? Mental, yang penting itu. Kalau menurut saya ya sepeda yang bagus ya oke lah menunjang ya. Tapi kalau belum punya sepeda bagus, sudah pengen keinginannya tinggi, ikut aja nggak apa-apa. Misalkan NC nggak apa-apa, misal ternyata DNF nggak apa-apa. Ya kalau memang mau coba aja nggak apa-apa. Terus nggak ada yang kalau persiapan ya sebenarnya karena level saya ini kan level yang di bawah ya, bukan orang yang pengen balapan apa, pasti banyak menemukan pengalaman. Semakin di perjalanan sendiri itu mengenali diri sendiri itu lebih besar gitu loh. Itu yang aku berkali-kali bilang, Sul, kenapa sih kamu suka sepedaan? Kayak semedi, aku bilang kayak gitu. Iya. Kayak kalau aku ya, Anda kan tadi jauh dari kantor, Iya. sama. Aku kalau goes ke Bromo misalnya kan, istri nggak bisa nelpon, ya sekarang istriku goes juga masalahnya kayak gitu. Cuman waktu dulu itu kan karena itu momen me time banget gitu, me time banget. Jadi kayak aku mikir, aku ngobrol dengan diriku sendiri, terus-terusan kayak gitu. Itu yang kalau Anda level sepedaannya seperti itu, belum seperti itu, Anda belum merasakan mungkin Anda harus mencoba gitu. Dan akan merasakan ternyata sendirian di hutan tuh lebih baik daripada ketemu manusia. Ketemu manusia itu menimbulkan banyak pemikiran buruk. Maksudnya gini? Sendirian Mbak, sama siapa Mbak, rumahnya mana Mbak, itu menimbulkan aku habis ini mau diapain nih. Coba kalau di tengah hutan kita tuh sendirian, siapa yang akan membuat kita, maksudnya akan entah begal, nggak ada. Setan juga belum tentu bisa besok ya. Hantu tuh hantu Indonesia kan paling pocong loncat-loncat sama sering ngesot kan ya. Betul, nggak bisa naik sepeda. Dia nggak bisa nyentuh gitu loh. Dia nggak bisa mengganggu. Serius, karena kemarin lewat Gumitir itu waktu nggak ada kendaraan lewat, sepi. Saya itu juga lewatnya malam-malam. Aku ya nggak tenang, Mbak. Masa nggak tenang? Ya kan sudah, aku pengen dang finish, Mbak. Perasaannya tenang. Pas ada orang kendaraan motor gitu lewat terus berhenti. Mas. Rumahnya mana? Mate aku begal ya aku. Kenapa Pak? Langsung keluar. Kenapa Mbak? Iya, takut gitu loh. Ketemu manusia tuh jadi ngerasa takut. Karena yang jahat itu sebenarnya manusia. Hantu nggak? Jadi teman-teman paham kan kenapa yang saya undangi yang model begini? Yang satunya ceritanya juga aneh ini. Jadi yang kita undangin kenapa? Supaya sudut pandangnya itu beda teman-teman. Yang di depan kemarin dengar ceritanya Yusuf Kibar, dulu dengar ceritanya Zaki. Pokoknya ceritanya pasti beda sama yang barisan-barisan ini. Belakang. Tapi tahun depan pengen ikut lagi? Atau kalau ada kesempatan pengen ikut lagi atau gimana? Pengen ganti event sebenarnya. Tapi nggak tahu eventnya ada nggak. Nunggu yang 3.000 kilo sebenarnya. Oh, nunggu RAJ ya? Iya. Tapi kalau nggak ada ya nggak tahu. Mungkin ikut Bentang Jawa. Bentang Jawa PP lah 3.000 ah. Di PP. Oke, Mbak. Sekarang kita geser ke Pak Guru ini. Ini waktu pendaftaran kan kita nggak tahu siapa aja yang ikut, tapi kan kemudian di IG itu kan muncul nama-nama segala macam. Anda sempat masuk IG-nya orang atau siapa saya lupa. Anda cerita Anda guru, anak-anak gitu. Ini unik juga orang ini karena kan Anda punya kaos kayak Hugo's Adventure warnanya pink kayak gitu. Ini saya pakai sebenarnya. Nah ya kan, orangnya kan wah ini berkarakter ini bilang gitu. Terus waktu sepedanya juga salah satu kesukaan saya itu, trek yang model itu. Jadul itu. Karena dulu pernah di Surabaya pernah ada yang nawari saya, nggak saya ambil, nyesel waktu itu. Karena itu termasuk kolektor sebenarnya kayak masih rim brake yang lama itu. Terus waktu ketemu di Coconut Island di Carita, sepedanya Om Hugo ini lengkap banget, maksudnya tas, terus ada apa ya itu di cangkir besi, kayak camping, terus ada apa spakbornya tuh udah, ini dapat spakbor lagi tuh diapakannya gitu kan ya, macam-macam. Tapi katanya waktu ini ada yang mau tak kurangi kok, ngomongnya kayak gitu ya. Tapi wah ini niat banget ini Pak, ini mau melarikan diri atau nggak mau pulang atau gimana? Enggak. Nah, terus yang saya tahu karena saya kan tanya teman-teman Malang ternyata juga ya kayak tadi Cerina ternyata nggak kenal Anda kayak gitu. Tapi Anda suka touring kayak gitu. Jadi ini teman-teman, ini ada yang sudut pandang kompetitif. Ini
antara kompetitif dan kompetitif nggak jelas. Nah, ada yang sebenarnya jiwanya petualang, bukan jiwa race ya. Nah, Anda kok berani ikut Bentang Jawa itu gimana? Ya pingin belajar ikut ultra sih. Ya sebenarnya persiapannya ya lumayan lah, cuma ternyata kurang ya. Sebelum itu Anda goesnya jauh-jauhan berapa jauh? Jauh tapi kan nggak ngebut. Berapa jauh misalnya? Kasih gambaran misalnya. Ya keliling Semeru. Oh, jauh lumayan itu ya. Tulungagung. Ya lumayan abot itu ya. Terus naik Pacet. Tapi santai. Pace sendiri. Terus sebelum Bentang Jawa sudah nyoba ikut event apa? 1.500. Yang pertama saya berhenti di kilometer 300. Pakai federal waktu itu. Kan memang beda berat. Orang federal itu biasanya agak antik-antik gitu. Ya, terus 1.500 kedua. Antik positif loh ya. Iya. Over COT. Ya, yang apa ini? Yang 1.500? Iya, 1.500 juga. Sebenarnya memang pakai federal nggak kompetitif lah. Bedanya aja udah berat. Belum lagi muatannya. Makanya waktu effortnya harus lebih itu ya. Betul. Makanya waktu Bentang Jawa ini saya ikut karena tahun ini kan saya umur 50. Oh. Saya punya wishlist lah, umur 50 saya ingin punya reward buat diri sendiri, ikut Bentang Jawa lah. Aku 2 tahun lagi, Mbak. 50. Ya, belum tahu mau ngomong ngapain. Saya juga pasang target. Nanti ikut Bentang Jawa ini mau finish gak masalah, sementing saya ikut sih. Jadi ini kayak, wah ini aku tahun ini aku ulang tahun 50, aku pengen melakukan sesuatu. Iya, ingin melakukan sesuatu. Luar biasa teman-teman. Itu kita semua harus punya goal kayak gitulah ya. Iya, ternyata setelah daftar loh kok nyantol gitu loh. Itu waktu dapat nyantol tuh, waduh. Atau seneng. Ya seneng sih. Oh, seneng. Seneng. 4 bulan sebelum event saya wis mikir apa yang perlu tak upgrade ya. Ya misalnya ya perlu tak upgrade ya otot misalnya ya. Yeah. Like sepedaku ya paling speknya gitu-gitu aja. Yeah. Akhirnya saya 4 bulan ini full gym. Dan setiap gym leg day terus, latihan kaki itu wis. Saya juga penguatan ya, 3 bulan. Ya, penguatan kaki. Dan memang ngefek sih. Makanya waktu sebulan sebelum Bentang Jawa saya ikut Audax 400. Yeah. Saya pakai track itu juga. Yeah. Saya bisa finish 15 menit under COT. Kan dapat lah ya. 7 jam. Dapat. Dan itu mepet kan, itu 27. Mepet. Ya. Saya anggap simulasi untuk Bentang Jawa untuk ngejar CP1. Ya. Ya. Jadi CP1 itu 454 kilo dan jaknya hampir 6.000 ya. Iya, tapi kan nanjaknya lebih banyak. Ya. Dalam 40 jam. 40 jam Bentang Jawa itu ya. Ya. Makanya saya punya itu saya anggap latihannya untuk ngejar CP1. Tapi yang saya tahu itu semuanya ngejar CP1. Iya, karena kalau udah lolos CP1, CP selanjutnya aman kok. Lebih aman ya. Tapi ternyata fakta di lapangan kan tanjakannya banyak banget kan. Iya. Jadi kan nggak bisa ngejar. Belum lagi kejebak cuaca. Cuaca ya. Yang kemarin banyak teman-teman ya bukan ngeluh kan ya. Memang kan nasib, maksudnya ya alam ya. Alam nggak bisa dilawan ya. Itu memang cuaca. Nah, Kibar cerita tahun lalu kering terus mas gitu. Tahun ini hujan. Iya. Saya waktu ketemu Mbak Septi yang di pom bensin aja sudah keren aku itu. Iya. Itu kilometer berapa kira-kira? Mbak Septi itu di kilometer 180-an boleh. Oh udah di Cikoto itu. Iya, udah naik Cikoto itu. Sebelum Cikoto itu. Iya pas sebelumnya ya. Sebelumnya. Kan anginnya kenceng kan double effort ya. Saya mikir loh, ini saya waktu dengan power sekian ini saya dapat 30 kpj loh. Ini naik 12, 15. Akhirnya kan dipaksa kan kaki saya, makanya ketarik. Om, saya kasih tahu ya, waktu mau ke CP1 itu kan ada yang pinggir pantai yang lurus itu. Ya. Anginnya kan kenceng itu. Ya. Aku tuh 250 watt cuma dapat 18 kph. Oh iya kan sama. 18 sampai 22. Udah gantian nama saya kan gantian itu ya 18 sampai 22. Nggak bisa. Wah, ini gila ini anginnya. Iya, effortnya double lah. Tapi speednya cuma dapat segitu. Nah, begitu Anda kan berhenti tadi ceritanya waktu dikena hujan badai itu. Itu waktu itu sudah berserah atau gimana waktu? Ya udah nggak nutut lah, wis pastilah. Sudah hitungannya hitung aja nggak nutut, jadi saya mikir, wis nggak perlu ngebut lagi lah dari sini, tak jalan semampunya. Wis nanti sepedaku kuatnya di mana ya wis aku tak berhenti. Sepedaku kuatnya di mana? Iya. Nah waktu itu akhirnya sampai kan CP1 kan sampai. CP1 sampai itu sorenya besoknya hari ketiga. Hari ketiga berarti. Berarti nyampe hari Selasa sore. Ada waktu itu ngecek nggak di belakang Anda masih ada orang atau enggak? Masih ada. Om Teddy. Ya, Teddy Bara sama Ius. Sama Ius ya. Iya, sama Mas Cahyo. Nanti kita mau update soal
Om Teddy habis ini ya terakhir ya. Iya. Ya. Nah, setelah dari Rancah Buaya itu saya lanjut. Waktu itu di CP nggak ada orang kan? Udah nggak ada siapa-siapa. Saya udah nggak masuk kan. Nggak usah masuk, Nggak usah katanya belok, nggak iya. ada orang Iya. kan. Saya Jadi mati teman-teman aja di CP1 situ. itu ya kita di jalan utamanya ini, kita harus belok kanan sedikit. Nah itu ada Iya. Banyak Om, turun naik. Oh. turun nah ya. Iya. Ini ada kayak hotelnya itu kayak kita harus keluar kira-kira 800 meter. Iya. Habis itu naik sedikit Iya, gitu. saya ya. nikmati aja lah. Saya nikmati Ya. es teler durian dulu. Wah. Jadi malah akhirnya jadi touring lagi ya. Jadi touring lagi ya. Jadi touring kayak gitu. Jadi touring. Nah. Ya, itu setelah dari CP Raja Buaya itu kan gini turun 16 kali. Saya anggap ini kota 1000 jembatan ya. Jembatan. Jembatan naik. Jembatan naik. Wah, oke. Lek malam. Anjing. Wah, Lewat situ malam Tom. ya kan sudah sore, lanjut Sore ke sampai malam. CP, lanjut Aku malam. dapat siang. Oh. Kalau siang Cina anjingnya. Metu kabeh asu. Iya, kalau malam pasti di rumah. Cupenya keluar semua. Iya. Iya. Kan penjaga mereka, Iya. jaga rumahnya. Itu gonggong semua. Saya lek gonggong nggak takut. Saya jalan terus saya lewat. Tapi ada satu titik itu saya jalan, ada suara anjing lari. Cik, 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 cik. Loh, ki kok gak gonggong? Wah, arep nyakot. Ulu wang. Wang. Lepat wis. Oh iya. Itu ya, orang lek panik itu kan tenaganya berlipat. Aku ya. Langsung bawa. Ya, cuma di situ saya trouble-nya gini, baterai lampu udah lemah, power bank lemah, baterai HP juga mau habis. Wah, ini saya nggak bisa terus ini. Akhirnya saya nyari penginapan dekat-dekat situ. Pramengpek itu kan ya apa? Ya, Pamengpek. Pamengpek Ya, ya, Pamengpek ya. akhirnya saya nemu penginapan pinggir pantai murah, Ya, murah-murah situ. murah, langsung bisa ngecas sama Iya. Terus akhirnya nginep situ. Nah, bisa mandi-mandi enak. Iya. Waktu itu mikir nggak, aku sampai mana? Apakah tak coba sampai Banyuwangi atau sampai mana? Enggak, saya mikir koyo ini enak iki kok Jogja iki. Tak finish no Jogja wis. Jadi dari situ udah kepikiran. Saya aku mikir sampai ya Jogja. mau Ah. finish Jogja. Ah. Mau ngejar Mbak Septi ya wis ada Mbak Septi di depanku. Kan dia kuat gak tidur. Iya. Saya nggak kuat. Saudara nggak tidur. Saya nggak tidur. Saya wis ngantuk. Ini saya harus berhenti. Wis. Iya. Paling nggak power nap atau ya cari tempat bambung lah gitu. Jadi baru keluar jalur di setelah Bantul itu berarti? Atau sebelumnya? Ya di Bantul itu. Di Bantul itu ya. sebelum Jogja. Sebelum Di Jogja. kilometer 870 akhirnya. 870. Di kilometer 832 setelah rute 832 travel itu- Dendels, iya, setelah rute Dendels keluar kan? Bandara kan itu ya? Iya. Ah. Tiba-tiba cetok. Cos. Bocor. Bocor. Ruji pedot situ. Loh. Belakang. Belakang. Awal belakang selesai, Om. Langsung geol kan? Iya. Copot rem. Brake pad copot tuh. Iya. Supaya bisa jalan lagi tak goes tanpa rem belakang Iya. di Dendels. Iya. Terus sampai Jogja. Kalau ruji belakang itu lebih, apalagi Vital, rim Is. brake, ya itu vital. Vital. Karena dia apalagi rim brake kena rem segala Ya macam. brake padnya kan tak lepas akhirnya. Jalan pelan-pelan, sak tutuk ya sampai Jogja. Sampai Malam. Jogja. Itu berarti kan hari Jumat malam kan? Berarti benar-benar sak kuatnya sepedanya. Ya, bener-bener aku sepeda. Oh iya ya. Sepedaku Makanya Pak, sepakat. ucapan adalah doa itu. Sepedanya sepakat. Yos kon mandek ke Jogja. Soalnya udah diniati Jogja. Jadi 40 km sebelum keluar race pancal alon-alon. Tapi sebelumnya saya mikir evak Oh. Coba sih nyari Grab. Jangkrik gak ada apa. Karena sinyal lagi. Sinyal. Emang gak mau ya pancal wis. Ya wis bener copot remnya jalan, misalnya belat. Sak bisanya ya. Sak tutuke. Akhirnya sampai Jogja ternyata bahagia. Kenapa? Setelah sampai Jogja, lihat update temen. Ada acara maci di Jogja. Motor Maci. anti klub Indonesia. Di Stadion Mandala. Wah, ini senenganku ini. Iya, sekalian. Sekalian besok lo langsung ke stadion lihat motor-motor klasik itu Norton, BS, Wah. Harley. Ini bentang mobil-mobil Jawa atau Chevy. apa ini jadinya? Refreshing, Iya. Oh, bahagia. Melu mugo enak aku ya. Oh, bahagia. Wis. Malah ada berkahnya tuh ya. Malah ada Ada berkahnya. tuh mobil yang three wheeler itu. Oh. Wah, kemarin mau nyari Om Kosmas. Pancan antik. Iya. Saya suka yang gitu-gitu. Nah, waktu sampai itu keluarga atau teman-teman ngomong gimana? Waktu Anda sampai sana? Saya udah ngomong hari wis aku gak DNA wis dari Jogja tak langsung pulang. DNF aja gitu. Sini Aja. sampai sini. Iya, aku bahagia kok sampai sini. Saya nggak tahu kalau ternyata spoknya putus. Saya pikir Andanya yang selesai di situ. Ternyata benar-benar sepedanya yang Iya. selesai. Iya. Sepedanya. Ya. Sedangkan cari bengkel wis gak ada jam segitu kan. Iya, iya. Susah di Jogja. Besoknya ada yang bengkel alam baru itu buka jam 10 siang. Sudah dibenerin, katanya lanjut ya wis nanggung itu Iya. hari Jumat. Hari Jumat ya.
Yoga wis. Besok udah stop di sampai sini. Banyuwangi, miber. Iya. Stop di sini lah. Kalau enggak bisa nyusul ini hari Senin, Pak. Saya nanya kulinerannya apa deh kono? Nasi gudeg, pempek. Ya ampun enak. Malah gua adventure temenan. Siomay Bandung, es teler dan lain-lain wis. Aku hanya berteman toko Madura tahu yang 24 jam. Yang buka cuma itu soalnya ya. Aku cuman berteman dengan ini. Oh, untung ada toko Madura, ada koncoya. Iya. Makanya setelah dari bengkel sepeda dibenerin, sudah keliling-keliling sore, wis numpak kereta api bilang wis. Saya sore ke Kalok. Dia di packing di situ, saya jalan-jalan sekitar stasiun wis. Ada anu nggak? Maksudnya apakah itu penyesalan? Apakah itu Oh, enggak happy, tanpa Happy, ya? rekreasi. Rekreasi. Kan memang dinikmati kan. Iya. Kan bukan beban saya ikut Bentang Jawa ini. Masuk. Ya, lihat Om Bugo itu happy gitu loh. Soalnya ada gini kan kayak tadi saya ini teman-teman informasi ya, kita syuting ini hari Sabtu mulai tadi sekitar jam 1 siang. Jadi Sabtu berarti ini kan seminggu setelah finishnya Bentang Ya, Jawa ini ya ya. kayak gitu. Saya baru goes tadi pagi. Jadi seminggu kemudian baru goes dan saya goes sama teman-teman ASOS. Salah satunya panggilannya Pak Guru juga, dan dulu tuh terkenal salah satu omongannya dia itu adalah ojo kaken gaya gitu, karena gaya dan beban itu kan sebanding kalau ilmu fisika atau Iya. apa gitu. Kalau semakin kebanyakan gaya, kebanyakan beban kayak gitu. Beban, jadinya beban untuk bergaya itu makin meningkat terus Iya. ya gitu. Nah ini kan kayak nggak ada beban, nggak ada anu kan, malah enak gitu. Malah yang aku nyinggung Om Rey ini, mohon maaf, mungkin beban dia untuk tampil itu begitu tinggi sehingga dia harus melakukan hal-hal yang mungkin di luar sadarnya dia kayak gitu. Iya. Nah ini kan ada yang ya udah memang ya jalannya kayak gini gitu. Saya anggap ini kan sekolah kok. Oh, Kalau jangan- lulus, yo kapan-kapan sembaleni tuh. bisa baleni lagi. Iya, kan ada tahun lain. Ada tahun lain. Iya. Wah, enak mikir kayak gini. Ya nanti kan memang aku gak iso banter, nanti belajarnya ya malah audak lah. Ya. Sering-sering ikut audak kan bisa Bisa belajar yang banter. ngikur waktunya. Ya, ngikur waktunya. manajemen waktunya kan lebih mepet kan. Belajar kalau audak. manajemen waktu. Belajar manajemen waktu. Iya. Nah, Mbak Tapi ada masukan lagi misalnya, atau buat Om Hugo dulu misalnya, buat teman-teman yang mohon maaf ini aku bukan berarti misalnya kemampuannya seperti ini, kalau mau ikut harus ngapain, belajar dari pengalaman ini. Kalau yang mungkin yang speednya kayak saya ya harus belajar kuat gak tidur di sini. Kayak Mbak Jati. Kayak iya. Sedangkan Mungkin saya solusi tuh, karena Om, ya. Itu masa solusinya jangan tidur Iya ya. dong. karena saya tipikal orang yang nggak kuat tidur, solusinya saya harus belajar speed. Jadi nanti saya belajar speed upgrade tidur speed. atau pelan nggak tidur kayak gitu. Nah itu, Iya. itu solusinya itu. Mau pelan nggak tidur atau speed tapi bisa istirahat proper kayak gayanya Om Asul kan gitu. Saya tidur ya. Speed, bisa ngejar istirahatnya enak. Saya Iya. di Pamengpo itu bangun yang pel nomor 4 itu 10 kilo di depan saya. Tapi Iya. di akhir hari itu saya sudah 80 kilo lagi di depan. Soalnya kan kita kan sama-sama balita tuh. Iya. Apa itu balita? Wis bapak-bapak 50 tahun. Aku belum Om, 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi. Belum. Hampir. Nggak terima aku. Nggak terima aku. Belum. Kan harus menjelang. Menjelang ya, belum. Iya. Jadi ya kalau misalnya, jadi dengan status DNF itu nggak ada kebebanan teman-teman. Nggak ada. Kelihatan orangnya nggak ada beban ya. Nggak ada. beban. Saya nggak takut dibully, ngapain? Iya. Wong saya memang gaya saya kan dari dulu touring kan. Ini kan lagi belajar ultra kan ya harus bayar harga tau. Iya. Nah, terus misalnya kalau untuk ke panitia misalnya, apa masukannya? Wah, Jangan rutenya- terlalu kejem atau apa? Oh enggak, rutenya top. Saya menikmati semua rute. Itu memang rute untuk ultra ya harus begitu. Gravelnya ya asik. Menantang Kemarin ya. walaupun saya pakai RB yo Yang di hajar Dados, kan? kok. Iya, Di Dados, ya. Tetap tak hajar makanya Ya. juga harus cukup pedot. Nah, Mbak Septi, kan sudah 3 tahun ikut Bentang Jawa. Melihat kepanitiaannya seperti apa? Oh, nggak ada masalah kok, Om. Tak rasa ya, pertama dari rute itu selalu berbeda tiap tahun. Karena kalau menurut saya, ikut acara ini tuh saya membeli rute. Betul. Saya membeli, jadi saya nggak berharap misal pemenang harus dapat hadiah tuh enggak, karena mereka itu benar-benar mensurvei rute tersebut, Ya. mengkombinasikan setiap habis tanjakan ini nanti ketemu ini itu tuh diukur. Iya, ada jahitannya ya. Ada Iya. kayak desainer itu Betul. ada rancangannya. Itu Jadi, yang nggak kenapa- semua bisa. Iya. Nggak semua bisa. Kalau event ultra itu mahal biaya apa registrasi dan lain-lain tuh mungkin teman-teman yang kemarin sempet komen, ih mahal banget nggak dapat apa-apa.
Ya karena kamu nggak goes. Kalau kamu Nggak. goes ini kamu akan ngerasain ini tuh mahal gitu loh. Bukan hanya itu, sebenarnya Rutenya. teman-teman ya, yang teman-teman nggak tahu, kalau setiap kali kita ngeklik race map, itu sebenarnya pay per view. Anda gratis ngekliknya, yang bayar penyelenggara. Oh gitu. Semakin banyak orang ngeklik, biayanya semakin tinggi. Dan itu membayar race map itu bisa ratusan juta. Berarti kita bayari race map ya. Sebenarnya. Makanya saya pengennya sih harusnya ada merek Indonesia sendiri lah, nggak usah bayar ke Eropa kayak gitu. Ya kan seperti ini ada teman-teman, kita ada teman main sepeda yang beban biaya terbesarnya itu sebenarnya di race map. Dan itu makin banyak yang ngeklik, makin banyak yang nonton, biayanya makin tinggi. Dan itu belum tentu kalau pesertanya jumlahnya nggak tentu, itu belum tentu bisa nutupi biaya itu. Iya. Jadi itu mahal banget race map itu. Apalagi setelah race kita masih bisa lihat story Betul. kita loh. Betul. Berarti kemarin, Bisa kemarin evaluasi. sampai 4 hari panitia tombok 4 hari. Iya, telanjang merah tuh. Bergerak. Makanya luar itu di extend sampai Rabu itu luar biasa menurut saya karena Iya. wih, Iya. karena ini benang Jawa loh yang satu Indonesia loh yang Iya. yang bukain, maksudnya Iya. dari lingkungan saya aja berapa yang banyak ngeklik. Padahal ya. masih sisa berapa orang dia Iya. lanjutin sampai Saya Rabu. sama Om Teddy toh. Nah, iya. Jadi itu ya pay per view kan, jadi istilahnya bayarnya per klik kan kayak gitu. Kemarin Bentang Jawa 2 hari udah dapat 500.000 penonton. 500.000 view ya, klik ya, Iya. itu berapa puluh juta itu udah. Jadi itu pasti biayanya. Nah ini yang teman-teman ya kadang-kadang, oh kok enak ya bikin penyelenggara, Anda belum pernah menyelenggarakan kan, dan yang bisa cerita sesama penyelenggara kan nggak banyak Pak. Iya. Yang niat loh ya, yang gede ya kayak Bentang Jawa, kayak kita main sepeda, itu kan kita tahu cost dan lain-lainnya kan Iya. kita tahu, itu nggak murah, race map Iya, itu iya. mahal sekali. Jadi ya kita harus apresiasi teman-teman Bentang Jawa karena mereka mau memanjangkan selama itu. Kita aja di main sepeda kadang-kadang H+1 udah kita matiin gitu, apa? Argonya jalan Om. Iya. Iya. Argonya jalan, jadi kita harus segera finalkan. Jadi itu sebenarnya biaya besarnya di situ. Dan itu kan sebenarnya keamanan kan. Kita tahu Om Hugo di mana, Iya. kita tahu Mbak Septi di mana. Walaupun kalau orang kayak saya itu bisa jadi ancaman kan. Karena kan, oh ini Asrul lagi di sini, aku jahilin kan. Gitu kan bisa aja kayak gitu. Iya. Tapi itu juga untuk menjaga ya tadi sebenarnya kan kejujuran. Kan itu bisa dicek kan siapa yang tiba-tiba speednya jadi 50 itu kan panitia itu bisa nge-trace kan. Yang kita lihat di app sama yang dilihat panitia itu beda teman-teman. Ya beda. Anda kalau tahu EJJ kan kita kolaborasi dengan Bentang Jawa untuk EJJ itu. Kita punya control room kan. Yang itu kita bisa lihat, kita pasang di TV besar. Kita bisa ngeliat, kita bisa ngukur dia baterainya, trackernya sisa berapa, lalu detail-detailnya dia tuh bisa kita lihat gitu. Jadi kalau tiba-tiba speednya lonjakan itu ya kita bisa ada warningnya kayak gitu. Nah itu yang teman-teman kalau buka app itu nggak akan tahu. Nah, itu yang menurut saya ini, mohon maaf netizen kita kan kadang-kadang otaknya dijempol kan, dia asal komen aja dia nggak ngerti. Spontan. Makanya jangan mudah mentah-mentah menerima omongan. Oh ini begini, panitia gini loh. Dia kan pasti punya dasar. Iya. Karena saya tahu, karena saya juga penyelenggara event. Jadi mungkin ada di balik itu yang nggak diceritakan gitu. Jadi ya kita apapun harus apresiasi Indonesia punya event kayak gini gitu. Iya. Kan kita harus encourage eventnya kan Om. Kalau enggak kan Iya. Om nggak punya event latihan nanti. Iya, saya suka banget waktu memang malam-malam sepi, nggak ada apa-apa lewat hutan, cuma ada suara serangga, burung, air, wah itu healing banget. Senang ya. Sendirian. Dua-duanya suka sendirian malam-malam. Iya, Nah. loh, saya nggak takut hantu, karena nggak pernah ditakuti saya. Aku juga nggak pernah diliatin Om. Iya. Cuman- Aku lihat tuyul Nah ilah. dipanggang. Aku baru ngerti ternyata Casper itu ada beneran. Bentuknya lucu, masih kecil gitu loh. Ya, tapi dia nggak mengganggu. Anda lewat tangga jam berapa tuh? Naik Silu itu jam 1. Oh ya makanya. Turunan Aku siang. Panggang jam 2-an. Iya itu teman-temannya Casper semua kalau di Iya. situ. Tapi risih ya kayak gitu. Kalau di Jawa kini dibanding Sumatera gak ada apa-apanya, Kalau Aduh, waktu aku masuk hutan. belum menahan ya. Di Sumatera siang aja kayak malam, Kalau masuk hutan Bukit Barisan. Sepi banget ya. Tapi nggak ada apa-apa. Pernah ya turun di sana ya? Pernah sekali 2 minggu saya. 2 minggu. Dari Bakauni sampai Padang Panjang. Ya memang Anda hanya perlu balapan race. Belajar race. Iya, cuma soal touring-touring kalau bambung sudah biasa, Bambung itu sudah biasa. dimanapun sudah biasa. Malah kemarin sudah sempat mikir mau bawa hammock,
wis gak muat tasku. Dia cerita waktu dicerita ya. Iya, sama Mbak Ham aku wis gak muat kan enak Om, lek misale ngantuk gak perlu nyari tempat gantung di pohon langsung tidur. Wis gak muat tas. Kan nyampe. Misalnya gak kuat ngantuk kelemahanku. Cuman bawahnya jadi berat, nggak jadi. Makanya itu saya paling gampang power nap. Ke warung makan, saya duduk gini masih merem aku. Tapi itu yang bikin dokter Ayu saya salib. Power nap gak ada yang bangunin. Aduh. Gak jadi power nap. Iya, jadi ya bagus lah kita sekarang bisa tahu cerita dari teman-teman yang NC dan DNF ini. Jadi ya lah. Yang penting kan kita menikmati prosesnya, menikmati sepedaannya. Iya. Gitu. Biasanya orang hamil satu nggak bisa tidur loh. Saya tidur enak. Saya sih nggak pernah stres, jadi. Iya, saya nggak ada beban. Saya tidur. Stres, ya tetap tidur enak. Ya. Soalnya tahu besoknya saya susah nggak bisa tidur nyaman. Hamin 1 tak tidur enak di hotel loh. Arsipelago lumayan tuh kemarin saya. Oh yang dicari tadi. Iya. Dapatnya itu akhir larang ya. Karena itu waktu begitu diterima langsung tak blok gitu. Coconut Island supaya nggak ada. Biasanya orang kan mau hamil 1 kan adrenalinnya kan naik, sulit tidur kan biasanya. William Cirebon nggak bisa tidur dia sebelum start. Ya, saya sih nggak pernah masalah, saya gampang tidur ya. Tapi saya butuh tidur, saya nggak bisa melean kayak Mbak Selvi. Saya juga butuh tidur. Makanya saya pasti kalah sama yang nggak tidur, dah gitu aja. Ya makanya pilihannya 2 kan, mau tidur speed sama nggak tidur kayak gitu. Saya pernah pas sempat microchip sadar, bahaya gitu. Saya langsung berhenti kok. Saya tidak berani lanjut. Dan tidur saya juga gitu di Lumajang ke Jember itu. 20 menit tidur tuh nyata ngefek banget ya. Iya. Kayak di restart. Pertama kali saya power nap. Waktu EJJ kemarin saya nggak ada kayak di restart. Ya, nyaman banget. Jadi benar-benar kayak udah slut ya kayak gitu. Bahaya. 5 hari itu saya gitu, 10 menit itu serasa sejam. Aku nggak bisa Mbak suruh tiap hari kayak gitu. Terus latihan. Pertama pakai alarm. Bunyi, kita terbangun karena bunyi alarm. Terus kedua, ketiga itu bangun tinggal 1 menit sebelum alarm bunyi. Body clock-nya udah menyesuaikan. Betul. Ya? Body clock-nya udah menyesuaikan. Tubuh itu kan kayak bisa dilatih. Iya. Jadi habis itu saya udah nggak pakai alarm, bangun, tak lihat pas. Aku nggak tahu apakah aku mau melatih badanku untuk power nap gitu. Ya, agak remuk sih. Agak remuk ya. Wah, oke, terima kasih. Dan ini berarti kan mumpung kita bahas ini kan saya sebenarnya ingin ngundang Om Teddy Bara ke sini kan. Jadi teman-teman, Bentang Jawa itu COT-nya 6,5 hari ya, 6,5 hari. Berarti hari ke-7 sudah harus finish. Ketika kita syuting hari Sabtu ini tanggal 23, ini sudah minggu kedua. Bayangan saya Om Teddy Bara sudah bisa saya undang di sini untuk cerita karena dia akan jadi finisher terakhir gitu. Bukan Anda, Mbak. Iya, ada lagi. Ada lagi ini yang 12-nya sampai seminggu ini. Yang 12-nya sampai seminggu ini. Om Teddy Bara ini harapan kita kemarin sudah finish, hari ini kita bisa undang di Surabaya untuk syuting. Ternyata tadi waktu kita mulai syuting dia masih baru masuk gravel Gumitir jam 1 siang. Jadi berarti dia Sabtu tanggal 23 baru akan masuk finish di Banyuwangi. Berarti dia jadi Bentang Jawa kali 2. Iya, 2 ya. Iya, kali 2 gitu. Iya. Dan teman-teman di grup Bentang Jawa itu seneng saya, nyemangati semua gitu. Ayo gitu. Pokoknya finish gitu. Jadi dia ini ya benar-benar ya udah dia mampunya kayak gini ya dia jalani. Cuman saya agak curiga nih Om Teddy, ini Anda tuh memang mampunya begini atau sengaja nggak pengen segera pulang ini? Ada masalah di rumah. Karena kan ya teman-teman yang nggak tahu ya, kita sebenarnya di grup Bentang Jawa ini komunikasi semua. Sampai sekarang ini masih rame nih grup ini kan. Jadi kita ngasih tahu misalnya ada jalan ditutup atau apa, ada jalan apa, teman-teman kadang-kadang ngasih tahu di grup. Jadi sebenarnya kan itu ya saling ngasih tahu aja kalau ada bahaya segala macam kan, termasuk ngasih informasi ke panitia saya masuk penginapan itu ngasih tahu di grup kayak gitu. Jadi saya juga supaya nggak ada tudingan curang segala macam, saya nggak pernah matiin itu tracker. Biasanya kan kalau saya masuk penginapan saya matiin untuk keamanan kan, tapi nggak, saya nyalain terus. Kenapa? Supaya kalau orang nge-trace race map saya, Anda cek saya jujur apa nggak kayak gitu ya. Karena yang penting kan karena kan kayak saya ini kan saya ngomong sama Om Derek waktu JP2, saya ini takut dijebak gitu aja. Kan kita nggak tahu kan, panitia kan pintar juga, kadang-kadang tiba-tiba di depan kamera ada yang ngasih minum gini kan kita nggak tahu ya. Nah jadi apakah ada mobil tiba-tiba itu kita nggak tahu itu mobil panitia atau tidak kan kita nggak tahu. Yang penting kan kita jujur dengan diri sendiri gitu. Nah di grup ini kita terus update, dan ini memang Om Teddy ini memang ya saya nggak tahu ini humoris atau gimana gitu. Terus dia ngomong, saya tanya kan, saya candain gitu,
ini atau males pulang, waka, saya bilang kayak gitu. Dibales, terus terang, NOK saya, maksudnya istri ini mungkin ya, NOK kan next of kin. NOK saya sebetulnya nggak ngasih izin saya ikutan BJ. Ditambah, saya belum minta maaf, apalagi minta izin beli sepeda buat BJ kali ini ya. Jadi ikut BJ-nya mepet izinnya, beli sepedanya masa belum izin ini malah. Iya, double. Tapi ya gitu, saya nggak enaknya ngomong gini. Tapi tips dari podcast Mas Azza sudah saya terapkan. lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Makanya saya bilang, udah Om, nanti kalau misalnya dimarahin, salahkan saya saja, nggak apa-apa gitu sekalian gitu. Dia bilang hore. Jadi untuk keluarganya Om Teddy Bara, mohon maaf kalau saran dari main sepeda itu diterapkan betul oleh Om Teddy Bara. Tapi saya yakin Om Teddy bukan satu-satunya yang menerapkan itu. Banyak yang lainnya gitu. Ya, jadi tadi ya mohon maaf, kita sebenarnya pengen mengundang Om Teddy karena dia akan kayaknya orang pertama yang Bentang Jawa kali 2 ini. Maksudnya durasi 2 kali. Nggak ada balik selama. Bentang Jawa 2 minggu ini. Kayaknya dia juga rekor sendiri nih kayaknya. Karena yang tahun 2023 ada Makdel, tapi nggak selama ini kalau nggak salah. Lebih cepat ya. Rebu udah nyampe. Ini Sabtunya lagi, Bro, bablas seminggu. Ya. Jadi luar biasa. Dinikmati benar-benar touring dia. Ya, takutnya ini sampai Banyuwangi dia nggak pulang. Muter. Bablas Bali langsung. Bablas, ya. Kalau nggak balik lewat utara. Lewat utara Dia gitu. nyampe. Dia nggak nyampe-nyampe. Jadi untuk keluarga Om Teddy, mungkin silakan cari tiket ke Bali ya. Mungkin dijemput di sana aja. Suaminya melarikan diri. Sudah bawa baseball bat gini ya. Kamu kok nggak pulang-pulang ya kayak gitu. Tapi ya salut lah, ini maksudnya niat kan. Dia niat. Ya dia mampunya kayak gini, ya dia terus asalnya kan dia pernya udah. Oh ini per ya? Per asli sama Ius. Oh. Pernya DNF duluan. Oh pernya masalah lutut, udah masalah lutut. Oh, jadi sudah dievakuasi. Udah dievakuasi, Om tadi jalan terus. Jalan sendiri. Wow, ini lebih hebat lagi kan, dia sudah gagal komitmen ini. Dia. Wah, luar biasa. Makanya saya bilang teman-teman ultra ini antik-antik emang kayak gitu. Dan ya banyak cerita-cerita yang bilang walaupun Mbak aku nggak mau kayak kamu tapi salut sama pokoknya komitmen menuntaskan gitu. Yang hebat dari mendang-mending belakang ini adalah akan kelihatan siapa yang tahan godaan, siapa yang pengen terus. Itu kan karena dia kan nggak bisa mengandalkan kemampuan kan sebenarnya kan. Tapi dia menuntaskan atau tidak itu akan selalu jadi apa ya? Malah ceritanya lebih lama ya. Stephen orang sudah nggak ngomongin sejak hari Selasa, mungkin sejak hari Sabtu. Stephen finish hari apa? Rabu kan ya? Rabu. Yang banyak nonton Mbak Septi finish kok hari Senin. Orang sudah nggak ngomongin Stephen. Tapi sekarang orang masih ngomongin Om Teddy Bara ini gitu ya. Karena nggak selesai tentang Jawanya. Ya moga-moga ketika ini tayang Senin pagi sudah finish gitu. Iya. Sama nanti kita minta tolong teman-teman main sepeda ketika beliau finish minta bikin rekaman video ya, bagaimana dia cerita tentang dia selama 2 minggu Bentang Jawa itu. Puas banget itu. Puas banget. Puas. Saya pernah waktu Sumatera kan 2 minggu saya touring. Puas itu. Puas. Kenapa kok bisa puas? Nggak pulang-pulang Om? Ya bahagia memang di jalan. Healingnya ya di jalan. Tapi saya seminggu tuh kangen anak Om. Kalau saya kangen anak seminggu tuh. Saya bisa video call lah. Tapi di mana ada satu cerita ngeri itu saat lewat perkebunan durian Om. Pas lewat kebun durian. Kalau kemarin yang lewat Sancang kan sapi loh. Sapi, tapi nggak temu saya. Aku ketemu di arisan di tengah jalan. Iya, aku juga ketemu di tengah jalan ya. Waktu lihat di Sumatera itu babon. Babon ini apa? Babi tak? Beruk. Oh. Monyet yang gede ya. Itu gede. arisan di tengah jalan. Itu mungkin karena kebiasaan sopir yang lewat sana dilempari makan di tengah jalan. Dia nunggu jadi. Dia nunggu di situ. Saya mancal lewat. Lu mateng kan. Saya cuma refleks itu langsung tak belai, ting beneran saya lewat ting mereka bubar kaget. Mungkin nggak pernah lihat orang sepedaan ya. Saya noleh satu, alfanya lihat saya sambil gitu. Gede mbak kingkong sambil lari ngejar. Ya kayak kemarin teringat dikejar anjing, ya ini dikejar sama beruk. Saya kasih nama Edward ya Om ya. Lu langsung cepet cepet-cepetan Om lewat. Tapi dia gigit nggak? Oh, kalau digigit ya rabies. Oh iya toh. Giginya kan taringnya 4. Dikejar enggak?
Dikejar, tapi sebentar toh. Enggak, aku tahu Mbak, caranya dia supaya belajar balapan itu Mbak. Ya dikejar ya. Kasih anjing belakangnya Mbak. Kasih Udah wis kejar. pasti dikejar. Buantri langsung ilmunya X-Men-nya keluar langsung. Iya. Orang kalau di alam bawah sadarnya takut kan tenaganya berlipat ganda. Ini di sini ada teman-teman main sepeda. Aku yang suka mereka ini ya. Mereka ini NC dan daerah tapi nggak ngerepoti panitia ya. Enggak lah. Loh nggak ngerepoti panitia loh, gini kan ya urusanku gitu. Aku Iya, tanggung jawab dengan duitku sendiri, ya. aku tanggung jawab dengan diriku sendiri. Aku nggak ngerepoti orang, aku nggak ngeribui orang, nggak bikin heboh, nggak bikin gaduh. Omre, jadi nggak bikin macem-macem kan. Omre ini gaduhnya kan melebar ke saya kayak gitu, melebar ke kita yang di sini. Jadi ya orang-orang Bentang Jawa juga berterima kasih sama mereka ini menambah cerita. Dan kita harus terima kasih sama panitia lah. Iya, bagus. Semangat luar biasa. Saya waktu finish saya bilang, saya ulangi lagi nih, ada 3 event sepeda menurut saya yang terbaik di Indonesia. Bentang Jawa untuk urusan yang seperti ini, karena yang seminggu dengan kompleksitas, dengan kehebohan dan ini event yang banyak orang nggak paham kan gitu. Iya. Kalau kom-koman kan banyak yang paham kayak gitu. Sama salut sama volunteernya. Detail ya. Volunteernya wah mereka luar biasa. Detail. Jadi Bentang Jawa, lalu mohon maaf event saya sendiri Promocom, karena itu untuk mass participation yang massal, sama Tour di Banyuwangi Jen untuk yang profesional kayak gitu. Jadi Bentang Jawa ini adalah apa ya? Ini aset Indonesia lah. Iya. Iya. Asia Tenggara nggak ada event yang kayak gitu. Iya. Dengan kompleksitas jalan Indonesia yang Iya. Jawa Tengah yang rusak jalannya, aduh. Jawa Timur ya rusak, Mbak. Saya nggak lewat mana ya? Tulungagung Blitar. Iya, Ya, enggak dikit itu apa lah. Lumajang Jember. Nggak ada Om. Kamu lewat mana, Mbak? Jalan raya. Iya, jalan raya itu bumpy banget. Maksudnya bukan rusak. Bumpy tembel-tembel ya. Iya, tembel-tembel. Oke, daripada Kroya. Oh iya. kok. Waduh, Waduh. aspalik wasarpol. Sumpah aku mau Kroyalan. besok. Waduh, Kroyalan. sesuai nama kotanya Yang paling hancur kan yang turun dari Jawa Barat loh, Jawa jalannya Barat. bagus. Beton tapi banyak. Ya nggak apa-apa daripada keriting. Sudut pandangnya beda-beda ini. Enggak, soalnya Mbak Septi ini kan dari Madiun ya. Madiun itu kan bagus kotanya. Kotanya bagus, jalannya bagus ya. Kalau yang kayak Pantura kawasan lain kan nggak kayak gitu Mbak, kayak gitu. Jadi ya, Iya. ya anu lah. Tapi ya, kamu lewatnya jam berapa di situ? Kan Jawa Barat bagus semua ya jalannya ya. Cuma nanjak gitu aja. Cikoto itu Jawa Barat, Mbak. Bagus. banyak Turunannya rusak, turunan rusak. Turunannya wancur. Oh iya ya. Oh iya. Waduh. Oh iya ya. Kita yang habis turunan Cikoto, habis itu nginep Pelabuhan Ratu, habis itu tanjakan, turunnya lebih hancur lagi. Hancur. Ya, Karena itu teman-teman kan Bentang Jawa tahun lalu bilang, lubang-lubang tok, Mas Om. itu nanti ada bagian keduanya katanya kayak gitu. Kan jalan cuma lubang-lubang. Itu bukan lubang lagi Mbak, jalannya segini, Iya lubangnya sih. segini. Iya itu jelek Banyak ya. jebakan. Jebakan itu. Wah, ini beratin Mbak Septi ini. Udah lupa saya. Udah lupa ya. Oke, terima kasih. Kita dari Mas Sepeda terima kasih Pak Guru, Pak Unggulugung, Mbak Ya. Septi, terima kasih ceritanya. Moga-moga Sama-sama. nyemangati teman-teman yang ada takut-takut mungkin untuk ikut ultra cycling. Mungkin sarannya latihan dulu ya di event-event lain yang lebih pendek, mungkin kayak Audac atau mungkin EJJ nanti. EJJ bulan apa? Februari 2026, nanti kita ada yang 600 sama 1500, atau mau ikut event-event Audac kan itu ada yang 200, 300, 400, 14.000 kalau mau, terserah. Touring sendiri nggak apa-apa ya untuk ngelatih mental sama kebiasaan ya. Tapi yang harus diingat adalah event-event seperti Bentang Jawa ada COT-nya. Ya, berbatas waktu. Batas waktunya. Jadi teman-teman semangat sepedaan, moga-moga dapat sesuatu dari orang dua yang betah di jalan ini. Saya nggak sebetah mereka. Dan sampai ketemu di jalan di event-event berikutnya Mbak ya. Oke, Ya. Mas. Pak Ugo ya, ketemu lihat. Ya, ketemu. Sampai ketemu. Om Teddy, selamat Om Teddy. Alhamdulillah. Oper COT 3 jam dan 1 minggu. Siap Om Teddy, selamat Om Teddy. Aduh. Alhamdulillah. Akhirnya finish Om. Selamat Om datang di Banyuwangi Om. Sekali lagi selamat Om Teddy, luar biasa Om perjuangannya Om. Ya Allah. Biasa perjuangannya 14 hari. 14 hari sampai Om. Dari Luar biasa Om. Tadi saya lihat sempat berhenti nih Om, tadi padahal tinggal 5 kilo lagi. Ayo Om, kita istirahat dulu Om. Ayo, masuk dulu Om.
Sana. Bawa sana nggak apa-apa. Biar bawa sana. Siap, Om Deddy. Peserta terakhir berarti nih Om ya? Terakhir yang benar-benar menyelesaikan rute yang sudah dimulai ya Om ya. Luar biasa nih Om Deddy. Kemarin cuma sampai Jogja. Sampai Jogja, siap. Tahun ini Keren Om. saya DNF sebetulnya. Nggak apa-apa Om, yang penting bisa finish ya nih Om ya. Jangan DNF lah. Nih hitungannya udah finish nih Om. Ini DNF di Banyuwangi jadi mana nih? Sini aja Om, makan sini Om. Oh, kita foto dulu Om sana Om. Saya fotoin Om. Foto dulu ya sana di lukisan itu.